Salam pria-pria yang luar biasa, sungguh senang sekali. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita memuji Dia, meninggikan Dia, karena Dia layak ditinggikan dan dipuji oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu pada malam hari ini. Mari kita bersukacita, kita tinggalkan Dia, Dia yang lebih besar. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang
ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Haleluya. Benar firman Tuhan akan kita terima. Biarlah Allah saja yang menguji hati kita. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku
Bapakku yang baik, Engkau sangat mulia di dalam kehidupan kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami saat ini Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, agar boleh iman percaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan mengurapi para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu, maupun juga bapak-bapak yang menyaksikan, yaitu Tuhan lewat ibadah online Pria Hagios ini ya Bapak. Engkau sendiri yang akan memberikan mereka kekuatan, Engkau yang akan menuntun hidup mereka, agar mereka tambah hari mengasihi dengan Tuhan, boleh bersama dengan Engkau nih ya Bapa melewati hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami akan yaitu menyambut kebenaran firman-Mu, kami akan membuka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak Pria Hagios, bahwa ketika kita memasuki di dalam bulan yang baru, tentu saja kita merasakan senang, sebab kita sudah berjalan tahun 2021 ini hampir yaitu setengah tahun. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita melewati hari-hari kita semuanya karena Tuhan, di mana Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau saya melihat banyak orang yang mencintai Yesus dengan yaitu lagu, hanya dengan nyanyian, sehingga setelah keluar dari ibadah, cintanya kepada Yesus langsung hilang. Jangan mengasihi Tuhan hanya di mulut. Orang yang sungguh-sungguh mencintai pasti memperhatikan, mematuhi dan selalu mengingat apa yang disukai dan tidak disukai orang yang dicintainya. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti juga mengasihi firman-Nya. Sebab hanya lewat firman Allah kita mengerti apa yang menjadi surat Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah janji, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada kita, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada, yaitu tandanya orang yang mencintai Tuhan. Apa? Yaitu selalu setia berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Ayat ini sangat singkat tetapi besar, yaitu maknanya. Arti berdoa adalah bersekutu tanpa henti dengan Allah dalam roh kita. Doa adalah napas orang percaya. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Kalau orang Kristen tidak punya Roh Kudus, ia tidak berdoa dengan sukacita. Buat dia, doa merupakan satu beban yang sangat berat. Tetapi kalau ia memiliki Roh
Kudus, dia akan dapat berdoa dengan sukacita. Sebab doa ini sangat mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Bapak-bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa doa itu sangat besar, yaitu kuasanya. Bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, sangat-sangat besar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Contohnya saja adalah Tuhan Yesus. Ketika dia ada di muka bumi ini, dia sebagai teladan yang sempurna bagi kita. Ia terus menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Dia bangun dengan pagi-pagi benar. Banyak orang mungkin di luar sana kalau jam 3 yaitu tidur, tetapi Tuhan mencari hadiratnya. Tuhan mencari yaitu kuasa urapannya pada saat itu. Sehingga ketika Tuhan ada di muka bumi itu, sungguh-sungguh mau berdampak yang sangat luar biasa. Yang kedua, contohnya Daud. Daud dia memiliki kesibukan dalam hidupnya, tetapi dia tidak meninggalkan untuk tetap berdoa. Ini yang dikatakan Daud, dia mengatur persembahan pada waktu pagi. Artinya dia sebelum dia melakukan aktivitas, dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan sebab dia mengandalkan Tuhan. Yang ketiga contohnya adalah Daniel. Daniel dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ketiga yang ke-11. Daniel dia tetap 3 kali sehari dia menyembah kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu sangat sulit keadaan Daniel. Ada aturan yang melarang Daniel untuk yaitu menyembah kepada Tuhan. Tetapi Daniel dia tetap melakukan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu dia mengambil waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak-bapak ya Hagios yang saya kasihi, kalau selama ini mungkin kita telah meninggalkan jam-jam kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangun komitmen kita bangun hubungan kita kembali untuk datang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Sebab lewat doa itu ada kekuatan yang besar dan lewat doa itu kita bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Sebab lewat doa Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Yang kedua bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah dia selalu beribadah pada Tuhan dengan sukacita. Dia selalu beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahwa ketika kita mau memasuki hari Minggu, kita mempersiapkan hati kita supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, saya percaya di situ ada yaitu manfaat yang sangat luar biasa.
Ia selalu rindu untuk berada dalam pertemuan-pertemuan yang biasa ia lakukan, yaitu beribadah. Karena dalam ibadah itu kita mendengar firman Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa sehingga hasrat kita dipuaskan oleh Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, bahwa hati kita yang dahaga, hati kita yang haus, hati kita yang lapar, di situ bahwa kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati suasana yang dari surga, menikmati sukacita yang dari surga. Sebab kita melihat dan kita mengenal dan kita menyembah Allah yang benar. Bapak-bapak yang saya kasihi, Daud dia mengatakan Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud dia suka berada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Artinya apa? Bahwa Daud dia merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Orang yang puas, saya percaya bahwa orang itu dia menikmati dengan baik. Dia menikmati hidupnya sehingga dia telah puas bersama dengan Tuhan. Ketika kita memilih untuk berada di rumah Tuhan, kita berada yaitu di rumah yang tepat. Kita berada di rumah Tuhan yang tepat. Sehingga kita dapat membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, contohnya Yosua. Yosua ini dia sebagai kepala dalam rumah tangga. Dia membawa seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, Yosua dia memilih hal yang benar. Dia membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan dengan paksa, bukan dengan dia terpaksa melakukannya, tetapi dia melakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kata setia tentu saja tidak dikerjakan hanya sekali saja, tetapi secara berkesinambungan. Terus menerus dia lakukan dengan tekun, dia beribadah kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Allah Yosua, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sanggup menolong kehidupan kita semua. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai kepala dalam rumah tangga, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bawalah seluruh keluarga kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai yaitu yang terakhir, bahwa kita sebagai bapak-bapak pria hagios, saya percaya ketika kita telah setia kepada Tuhan, kita harus membangun juga terus menerus untuk mengasihi Tuhan. Sebab ketika kita mengasihi Tuhan, di situ kita akan dikasihi Tuhan.
Orang yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan mengenal dalam hidupnya dan dia berjalan ke arah yang benar. Ketika kita mengasihi Tuhan, setandanya yang pertama tadi kita berdoa dengan setia, yang kedua kita beribadah dengan penuh dengan sukacita. Sebagai Bapak Pria Hagios, tetaplah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi perintah Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Saya percaya bahwa di situ kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami telah Tuhan mempelajari yaitu surat yang daripada Tuhan, di mana mengajari hidup kami untuk kami selalu suka berdoa, sebab lewat berdoa di situ ada kekuatan yang besar. Lewat doa di situ Tuhan ada mujizat di dalam kehidupan kami, dan ajari Tuhan untuk hidup kami, yaitu Tuhan mengasihi Tuhan lewat yaitu beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, agar boleh kami tambah hari tetap mengasihi Engkau. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa langsung, berkat. Mari kita, Bapak-bapak, kita akan mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami bahwa sebagai tanda kami tidak mampu untuk melewati hari-hari yang akan datang. Kami butuh pimpinan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Bapak-bapak Pria Hagios, pulanglah membawa yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus lewat yaitu anaknya laki-laki sebagai pengantara kita, dan juga lewat persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kiranya kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti sepanjang kehidupan Bapak-bapak Pria Hagios. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa yang ada dalam sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Bahkan kami sudah memuji Engkau, mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan rumah tangga kami di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, terlebih-lebih Tuhan memberkati. Bagaikan 5 roti dan 2 ikan, Allah jadikan menjadi berkat yang dahsyat di tengah-tengah hidup kami. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Maka malam hari ini Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami para pria-pria Hagios. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan dan kuasa si jahat, terlebih-lebih virus-virus yang sedang berkembang ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami pria Hagios dilindungi, dijagai dengan kuasa darah dan bilur-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melaksanakan tugas mereka di sepanjang malam hari ini, baik sebagai pemuji, bahkan yang menyampaikan firman Allah, bahkan setiap aktivis yang ada, mulai dari sound system dan juga
LCD, bahkan setiap teman-teman kami yang terlibat di dalamnya. Kami mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan pria-pria Hagios ini pria-pria yang diberkati di dalam rumah tangga mereka. Jadikan setiap pria-pria ini menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga, baik itu istri maupun anak-anak mereka. Dan kami percaya Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar sebelum kami pulang, terimalah berkat Tuhan. Kiranya turunlah anugerah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Allah Anak yang sudah berkorban di kayu salib menebus dosa kita, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menaungi, membela, menyertai kita mulai dari sejak sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.